Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah di pagi hari ini, marilah kita mempersiapkan diri dan hati kita. Kita berdoa sejenak. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini Advent pertama, minggu pertama. Marilah kita memulai ibadah kita dengan memuji Tuhan dari BN nomor 590 ayat 1 sampai ayat 2. Advent menanti datangnya, Advent panggilan yang bergema, bersiaplah pengantinnya, menantikan mempelainya. Advent, Advent, Tuhan segera datang, bersiapkanlah. Advent bersorak-sorailah, angkasa raya nyanyilah, menyambut kedatangannya, melawat umat yang setia. Advent, Advent, Tuhan segera datang, bersiapkanlah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setiamu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus-Mu dan roh hikmat kepada jemaat-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya, oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk.
Marilah kita mendengar hukum Tuhan dari 1 Timotius pasal 6 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan hati dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan kami, yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur
dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini dari Injil Matius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Injil Matius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Kita akan membaca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun,
Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus,
Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dan pagi ini kita akan mendengar pujian dari paduan suara campuran HKBP Lubuk Baja. Dipersilakan.
Shalom. Bapak dan Ibu, Saudara yang terkasih, kita mendengarkan warta jemaat pada minggu ini. Minggu 27 November 2022. Seluruh pelayan mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kasih Kristus menyertai kita. Nama minggu, hari ini kita telah memasuki minggu Advent pertama dengan topik minggu, Raja Damai yang akan datang. Minggu ini kita menyalakan satu lilin Advent. Yang kedua, warta pernikahan. Satu, warta kedua, Julius Renaldo Sitompul SH, putra dari Bapak Walper Sitompul, Ibu Natalia Boru Simanjuntak, alamat Jalan Nusantara Selatan RT 04 RW 17 Sunter Agung, Jemaat HKBP Ancol Podomoro, Resort Ancol Podomoro, dengan Yeren Ezra Iglesia Boru Siregar SPD, putri dari Bapak Situa Insinyur Don Ferdi Siregar, Ibu Dr. Anda Yeni L. Boru Lumban Tobing, alamat Pondok Asri Wek Sepanas, Jemaat HKBP Batam, Resort Batam. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat 2 Desember 2022 di HKBP Ancol Podomoro, Resort Ancol Podomoro, Jakarta. Yang kedua, Giovanni William Lin Sutrisno Sianturi, putra dari Bapak Sintua Maringan Sabar Ida Pangihutan Sianturi, SMSE/MM, Ibu Neti Irawati Boru Lumban Raja, alamat Jalan BSD City Sektor 12 Blok K5 Tangerang Selatan, Jemaat HKBP Menteng, Resort Menteng, dengan Ilda Rizka Tamauli Boru Turnip, putri dari Bapak Jusman Turnip SE, Ibu Lydia Boru Pardede, alamat Perumahan Kembang Sari, Jemaat HKBP Resort Batam. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 di HKBP Menteng, Resort Menteng. Tuhan memberkati rencana pernikahan mereka menjadi keluarga yang setia kepada Tuhan. Ketiga, jemaat baru. Mulai minggu hari ini menjadi anggota jemaat kita, keluarga Lambok Manurung, Ibu Marlina Boru Hutapea beserta 2 anak. Alamat Kampung Nanas, Wek Kampung Nanas, pindah dari Gereja HKI Resort Khusus Medan Amplas. Mari kita doakan agar menjadi jemaat yang baik. Keempat, berita meninggal dunia. Pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 telah meninggal dunia Ibu Erna Romaito Boru Sibarani, tutup umur 40 tahun, meninggalkan suami Erikson Tampu Bolon beserta 2 anak mereka dari Wek Muara Takus, dikebumikan di Marindal, Medan.
marilah kita bawa di dalam doa agar keluarga diberikan Tuhan ketabahan. Yang kelima, pertukaran pengkhotbah distrik Kepri. Pada minggu hari ini di seluruh jam ibadah diadakan pertukaran pengkhotbah sedistrik 20 Kepri. Dan pada minggu ini kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar setelah khotbah untuk mendukung program distrik. Yang melayani di gereja kita pada saat ini ialah Inang Bibel Pro Ronauli Borusitompul yang bertugas di HKBP Estomihi Bengkong. Yang keenam, rapat panitia jubileum. Sehubungan dengan semakin dekatnya pesta jubileum 50 tahun gereja kita, maka kami mengundang dan berharap pada seluruh panitia agar hadir dalam rapat yang diadakan setiap hari Minggu pukul 19.30 bertempat di ruang sermon. Dalam rapat tersebut akan dimatangkan secara bersama segala persiapan masing-masing seksi. Jadwal ibadah minggu terhitung hari Minggu 4 Desember 2022 atau Advent kedua. Untuk sementara waktu, jam ibadah pukul 16 dan 18 diliburkan. Hal tersebut berkaitan dengan persiapan Natal. Gereja kita akan membukanya kembali di bulan Februari 2023. Sebab itu kita dapat mengikuti ibadah umum yang ada, yaitu ibadah umum subuh pukul 6 WIB, ibadah umum pagi pukul 8 dan pukul 10. Yang kedelapan, persembahan bulanan. Melalui warta ini kami meminta kepada seluruh jemaat agar dapat menyerahkan persembahan bulanan kita masing-masing. Hal tersebut untuk mendukung pelayanan gereja kita dan juga karena beberapa waktu lagi akan mengakhiri tahun 2022. Penerimaan siswa atau murid TK dan SD Palentin. Yayasan Pendidikan Gereja kita melalui Sekolah Palentin menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2023-2024 bagi anak-anak kita yang hendak sekolah di TK dan SD. Gratis uang pembangunan untuk 50 orang pendaftar pertama. Keterangan selanjutnya dapat kita baca di WA kita masing-masing. Yang ke-10, kita bawa dalam doa saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Nama-namanya bisa kita lihat dalam website atau di Infokus kita. Jadwal Natal gereja kita lihat di slide dan di web kita masing-masing. Daftar yang menerima ulos juga kita lihat di WA grup kita masing-masing. Ucapan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Nama-nama dapat kita lihat di WA kita masing-masing. Selamat ulang tahun kelahiran pernikahan dengan doa panjang umur, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Ke-14, bakti sosial dari Rumah Sakit Elizabeth Batam. Bakti sosial pengobatan katarak, benjolan, dan bibir sumbing yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Santa Elizabeth Batam bekerja sama dengan nanti kita bisa berhubungan langsung dengan gereja yang membutuhkan jemaat yang membutuhkan dapat menghubungi gereja. Warta tambahan, minggu yang akan datang kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk kegiatan resort. Selanjutnya warta keuangan. Saldo akhir pertanggal 26 November 2022. 846.900.000
Rp302.776. Demikian warta jemaat kita. Sekarang kita sampai kepada penyerahan piala dari PSDC dan Voli Putra beserta pengukuhan KOR PSDC yang akan dipimpin oleh Amang Pendeta Resort. Kami persilakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita sekarang penyerahan piala dari tim PSDC dari gereja kita yang kita utus kemarin untuk mengikuti Festival Paduan Suara Dewasa Campuran tingkat distrik, yaitu tahun kesehatan pada tahun ini. Dan gereja kita mendapatkan juara 2 dalam festival tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu, kini saatnya PSDC menyerahkan piala itu ke pihak gereja yang diterima oleh Amang Pendeta Resort, Pendeta Sudihari Madalu. Kami serahkan PSDC untuk perwakilan untuk tampil ke depan untuk menyerahkan piala kepada Pendeta Resort. Amang Pendeta Resort, kami mohon untuk berdiri di depan, dan juga yaitu tim bola voli putra gereja kita mendapatkan juara 1 dalam kegiatan tahun kesehatan tahun ini. Selanjutnya untuk pengukuhan tim PSDC yang berkelanjutan, kami serahkan pengukuhannya ke Amang Pendeta Resort. Naparjulu tadok mauliate tutuhata pardingga basai di sudia sini rohana nama dongani hita sahat tu tikion. Yang kedua, terima kasih kepada tim yang mewakili HKBP Resort Batam dalam rangka pesta perayaan tahun kesehatan HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau, di mana tim kita memperoleh juara 1 voli remaja Naposo Bulung Putra dan juara 2 paduan suara campuran. Tepuk tangan maju tutip tahun. Gereja sangat mengapresiasi sudena perjuangan muna jala sudenai jadi kemuliaan Tuhan. Karena itu, yang pertama saya akan mengukuhkan tim PSDC menjadi tim tetap di gereja kita, gak bisa ada organisasi untuk mewakili gereja kita melodong event-event pertandingan, perlombaan atau pesparawe. Itu yang pertama. Yang kedua, neng pakyota tim PSDC on, namanya nanti kita diskusikan sebagai bengkel kor, ya, sebagai bengkel kor. Nanti di sana akan dirjen kor, pengajar kor bisa berdiskusi tentang bagaimana paduan suara yang baik. Mereka konsultasi, berdiskusi di sana. Artinya mereka tidak akan mengisi paduan suara setiap minggu, bukan. Sesewaktu kita kasih, alena gumudang fungsi ninasida menjadi bengkel kor, latihan, konsultasi dan lain sebagainya.
alani resmi ma takukuh konsedarion paduan suara dewasa campuran ini menjadi organisasi kur di tonga-tonga ni Huriatta. Nah paduahon untuk tim Folli melodong kegiatan-kegiatan, saya harapkan kegiatan itu dang holan sesewaktu. Karena itu untuk Naposo Bulung jadikanlah kalau salah aura untuk tahun 2023 tenis meja ya. Tenis meja untuk Naposo Bulung. Ya jadikanlah kegiatan tenis meja itu mulai awal tahun sampai kegiatan itu. Unang sesewaktu. Jadi nanti akan kita fasilitasi tenis meja di gereja kita. Naposo Bulung akan latihan tenis mejanya ya. Lalu gereja ini akan menjadi tempat perjumpaan latihan besok kita untuk latihan-latihan. Jadi dang sesewaktu, dang holan latihan kur ya setiap hari. Naposo Bulung saya harapkan pajupang di tonga-tonga nih Huriat tahun. Jadi kah program-program yang diperlombakan untuk tingkat distrik nanti nunge kemulayota sian awal tahun, entah akhir Januari atau awal Februari sudah kita mulai asal unang gegabah mengikuti pertandingan ini. Ima informasi itu kita kamang dota kenang selama di tim Folli remaja Naposo Putra yang meraih juara 1. Selamat untuk tim PSDC. Apa yang kita peroleh itu biarlah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Horas. Jemaat Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dari BN 45 dan memberi persembahan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dari BN 45 dan mempersembahkan persembahan 1A dan B. Di tempat di hati
Kita berdoa. Terpujilah Allah yang baik, yang mengasihi kami, memberikan kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan Allah di tempat kudus-Mu, di bait-Mu yang kudus. Terpujilah Allah, karena Tuhan memberikan kami kehidupan untuk bernyanyi, untuk berdoa, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah ibadah kami, pujian dan hormat kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah roh Tuhan berdiam dalam hati kami, agar kami mengerti firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, melakukan kehendak Tuhan. Dalam Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat tahun baru untuk kita. Selamat tahun baru. Ada kue di rumahmu Manginang? Bui dibagi tuau. Hari ini adalah hari yang spesial, Advent pertama, tahun baru gerejawi. Semua orang merayakan tahun baru tanggal 1 Januari, tapi tahun baru bagi kita adalah ketika dirayakan pada hari Advent pertama, hari yang kita tunggu-tunggu, di mana kita sebentar lagi akan merayakan Natal. Dan kita menunggu dalam 4 kali Advent pertama sampai Advent yang keempat, dengan tutup altar warna ungu atau violet. Dan kita tahu bahwa banyak orang menyukai warna ini. Almanak mencatat tentang warna ini, dan ini adalah lambang dari ketika kita sudah ditebus Kristus. Itu lambang dari kasih Allah kepada kita ketika Allah datang melawat kita. Yesaya 11 ayat 1 sampai 10. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular terung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panci-panci bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikian firman Tuhan. HKBP di almanaknya menulis dengan topik Raja Damai yang akan datang. Orang yang paling berbahagia adalah orang yang di dalam hatinya ada damai. Amin. Halak na paling marlas ni roha ima, halak na dibagasan rohana adong dame. Dame mi o Tuhan, say pasarhon tuaw, dan sebagainya. Orang yang paling bersuka cita adalah, orang yang paling berbahagia adalah orang yang di dalam hatinya ada damai. Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagia membawa damai. Maka membawa damai adalah berarti dalam hatinya ada damai, dalam hidupnya ada damai, dalam pikirannya ada damai.
dalam segala aspek hidupnya ada damai. Membawa damai, saya pelajari pada awalnya tidak berasal dari kita, tapi berasal dari Tuhan. Yesus berkata, damai akan kutinggalkan kepadamu, damai yang abadi kuberikan kepadamu. Maka satu dari buah roh adalah damai sejahtera. Sedasian-dasiai, ada sukacita, ada damai sejahtera. Dan damai sejahtera pada awalnya berasal dari surga, berasal dari Kristus. Saya heran membaca nats ini, dan nats ini adalah kebenaran. Ayat 6, coba kita lihat. Serigala akan tinggal bersama domba, itu kan, dan mungkin ikan. Macan tutul akan berbaring di samping kambing, anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Sampai di situ. Itu adalah ketidakmungkinan sebenarnya. Tapi setiap orang yang sudah hidup dalam Kristus, yang disebut sebagai anak-anak Allah, adalah mereka yang mau hidup bersama, berdampingan dengan rukun. Amin. Alangkah indahnya dan baiknya jika saudara diam bersama dengan rukun. Aulas doroh aku mabigi kurmuna dabah. Hamu malo do marede sianau. Kurnakingani narawi luar biasa. Las rawani tu hatay kan. Angko halaku na tong hubigi na kikabar na kaguru doon na. Guru mengajari kurba. Dan tangguk-tangguk kalaki dabah. Senyum tu hatay sa surgo. Amin. Iya anggo korama nga melilingi malo dan ito iya kan, apalagi dong aku aka ibu na bagus kubigay kormuna ido tong kurdis tomihi na pagiyon damemi o Tuhan. Tetapi yang saya pelajari adalah sebenarnya ketidakmungkinan ini, lembu dan beruang, anak menyusu, bermain dekat ular teldung, dan dikatakan tidak ada yang berbuat jahat dan busuk, serigala akan tinggal bersama domba. Yang saya pelajari adalah kita akan hidup dengan rukun dan damai jika di hati kita tinggal Kristus. Maka dia berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Do parbadaan molo di bagasan diri na adong Kristus. Maka orang yang selalu hidup dalam Kristus adalah orang yang selalu mengusahakan damai, orang yang selalu menjauhi konflik, orang yang mencari jalan tengah untuk berdamai. Dan tidak ada contoh terbaik di Alkitab selain Kristus saya baca, yaitu Yusuf. Yusuf dibuang oleh saudaranya, digadis saudaranya, dibuang oleh saudaranya, dijual oleh saudaranya. Dan pada suatu waktu saudara yang membuang itu kelaparan, dan Yusuf berdamai dengan mereka. Yusuf memberikan mereka makan. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Itu adalah firman Allah. Jangan balaskan yang jahat dengan yang jahat, balaskanlah yang jahat dengan yang baik. Maka kedamaian bukan sesuatu yang ditunggu, tapi kedamaian adalah sesuatu yang diperjuangkan. Maka kedamaian adalah sesuatu yang harus kita usahakan. Menurut Paulus, berusahalah berdamai dengan semua orang, kejarlah kedamaian. Ati adok kamu nuaing na marhosom, adok kamu marhosom nuaing, ati kadok kamu nuaing na marbada, dan bahagia hamudot keluargamu. Mulailah melakukan firman. Yohanes berkata, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Mulailah dari dirimu sendiri, berdamai dengan dirimu sendiri, berdamai dengan kelemahanmu. Mardami hodo sahimi, mardami hodo parukilomi. Berdamailah dengan dirimu dan berdamailah dengan orang lain. Menurut Yohanes adalah berbohong jika kau berkata mengasihi Tuhan tapi kau tidak mengasihi saudaramu. Jika kau membenci saudaramu tapi berkata engkau mengasihi Tuhan, maka itu adalah pendusta. Dia mana mungkin dia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya sehingga dia membenci orang yang dilihatnya. Mulailah dari keluargamu,
Dokono mematuau, hasik dua di baik keluarga kita. Oke, tapi kita melakukan hal yang sama kepada Tuhan. Dan Tuhan menerima kita, memperdamaikan dirinya dengan kita. Dia mengampuni kita. Maka yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Advent mengajarkan pengharapan abadi, bahwa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Israel pada saat itu dalam situasi yang sulit, tetapi ada kabar baik buat mereka. Ayat 1, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Kabar baik datang. Raja mereka pada segala zaman adalah raja yang tidak pernah sempurna, yang gagal merawat bangsa itu. Tapi mereka diajarkan untuk tidak berpengharapan kepada manusia. Mereka diajarkan berpengharapan kepada Tuhan. Ada satu pribadi yang datang untuk memimpin bangsa itu, yaitu Kristus. Ayat 1 dan ayat 10. Tunggul Isai, dikatakan di sana, panji-panji taruh dari pangkal Isai menuju kepada Kristus. Kristus Mesias yang telah dinubuatkan di perjanjian lama adalah satu-satunya yang kita sebut sebagai Raja Damai. Dia memperdamaikan dirinya dengan kita yang berdosa. Dia tidak pernah mengenal dosa, namun menjadi dosa karena kita, supaya kita berdamai dengan Tuhan. Dan dia katakan di sini bahwa tidak mungkin sebenarnya anak yang menyusu, bermain-main dekat liang ular tedung, dan tidak mungkin sebenarnya lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput. Namun setiap orang yang hatinya dijamah oleh Roh Tuhan akan berusaha sebaik mungkin menjadi melakukan apa yang Allah inginkan dan berhikmat. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh pengertian, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan dan sebagainya. Kita baca sebentar, saya akan baca untuk kita apa yang tertulis di Lukas pasal 2 ayat 52. Lukas 2 ayat 52, saya akan baca. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yesus bertambah besar, tabba magodang tuhatai, bertambah hikmatnya, besarnya tabba, makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dia dipenuhi oleh hikmat Tuhan. Salomo memang meminta hikmat kepada Tuhan. Dia diberikan hikmat untuk membedakan manakah yang baik dan yang jahat, membedakan kehendak Allah dan tidak kehendak Allah. Tapi Yesuslah yang paling unggul. Salomo pada akhirnya jatuh dengan keinginannya, tapi Kristus tidak. Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmat, makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Semoga kita tababalga taba berhikmat. Amin. Dan kita tabaga jangumurtakan, taba marbisu kita kan. Unang tababal gatok kita pedak tabamarbisu kan. Semoga kita seperti Yesus, meniru Yesus. Semakin matua kita, semakin gudang umur tak, semakin bertambah dari hari ke hari. Semakin hidup kita berkualitas, membedakan manakah yang jahat dan yang baik, manakah kehendak Allah dan tidak. Amin. Hidup nang lembatua kita lah perbeda. Lem parhosok kita, lem gijang rohata, lem sobok kita. Semoga semakin hari, karena Paulus menulis, tubuh kami yang jasmanias dari hari ke hari akan semakin buruk, tapi manusia rohaniah kami dari hari ke hari akan semakin diperbaiki, semakin baru dari hari ke hari. Itu kan, sungut tubui itadahamu do tubuh, itadahamu do, itadahamu. Au tada do gudang dipakai tubuh. Itu kan tubui lembatua lam tonggi lam manis. Hidup kita harus meniru Kristus karena Roh Tuhan ada pada dia, maka dia akan bertambah hikmat. Saya baca sebentar. Lukas 4 ayat 18 19. Roh Tuhan ada padaku sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dia telah mengutus aku
untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Yesaya pasal 11 abad ke-8 menulis tentang dia. Lukas pasal 4. Itu kan Yesus yang berkata. Maka dikatakan di sini tentang bahwa roh hikmat ada pada Kristus, roh nasihat dan pengertian ada pada dia. Tapi saya sudah tahu dan percaya bahwa kita telah didiami oleh Roh Kudus. 1 Korintus 3 ayat 16 kalau tidak salah. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Amin. Di bagasak kita todi di debata, tidak tahu kamu, dang di bawah hamu, joron di debata hamu, jelat todi di debata maringana di bagasak kamu. Di dalam kita ada roh Tuhan, maka itulah yang memimpin kita untuk mengerti. Dialah yang menasehati kita, dialah yang membuat kita menjadi takut akan Tuhan. Kesenangan kita adalah takut akan Tuhan, tidak takut pada manusia. Paulus menulis, lebih baik kita takut kepada Tuhan daripada kepada raja. Kita harus takut kepada Dia. Apa arti dari hukum Tuhan yang pertama? Itu kan, patik perjulu, audo Jehovah di Batam, Nina di Batata, dan jadi marakup au bahenonmu di Batam. Akulah Tuhan Allah seru Tuhan kita, tidak boleh ada lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, kita harus lebih yakin, kita harus lebih kasih dan percaya kepada Allah daripada segala-galanya. Maka kewajiban kita adalah untuk takut akan Tuhan. Kesenangan kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Amin. Di mulut sugu pirwain dongan mi tuho alatik koso biasa saja. Dan kita tidak semua orang setuju dengan kita. Saya ulangi, tidak semua orang setuju dengan kita. Yesus saja dak sudi halak setuju tu si. Jika ada yang kita nasihati, ada orang yang kita bawa kepada Tuhan dan dia marah, sugo rohana, cuk rohana, biasa saja. Kesenangan kita haruslah takut akan Tuhan, takut akan sorga. Unang ubir hita tunasing siat tu debata. Iko nubir hita, iko kumolong rohata, iko umpos rohata. Mida debata, asa mida nasan adong. Maka setiap kita dituntut untuk menyenangkan hati sorga, menyenangkan hati Tuhan. Kita lihat pribadi Yesus yang luar biasa di ayat 3. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Pertanyaan saya adalah, apakah orang jahat itu berbahagia? Ayo, apakah orang jahat itu berbahagia? Daun, tidak. Orang jahat tidak berbahagia. Orang-orang benar, orang-orang adil, orang-orang setia itulah yang berbahagia. Parjahati, nape modomi, dah ngadok sonang rohani. Orang yang melakukan kejahatan apapun, baik dalam perkataan dan tindakan, bukanlah orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang melakukan keadilan dan kebenaran, seperti Kristus yang melakukan keadilan dan kebenaran, tidak menghakimi walau mamirek saja, dia menghakimi dengan sebenarnya dan seadilnya. Maka dia disebut sebagai hakim pada akhir zaman. Dan kita dakula agama Kristen madokoni deba. Dia akan menjadi hakim pada suatu saat ketika dia datang kembali menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kristus adalah teladan terbaik bagi kita untuk melakukan kebenaran dan keadilan, untuk tetap setia dalam segala hal. Yesus berkata, selagi hari masih siang, saya akan bekerja karena Bapakku juga bekerja. Amin. Allahumma nadinggan. Selama masih siang, selama masih ada kesempatan menunggu Yesus datang kedua kali, tetap berharap kepada Dia. Tidak ada kamus putus asa bagi orang Kristen. Kamus bagi kita adalah tetap berharap kepada Dia.
kepada surga yang menjadikan segala sesuatu menjadi mungkin dari yang tidak mungkin. Kita percaya pada satu pribadi yang abadi, yaitu Kristus. Dan kita mendengarkan firman Tuhan yang berkata, Roh Tuhan ada padaku, dan pada kita juga ada Roh Tuhan, memberikan kita hikmat menjalani kehidupan yang sulit. Dan kita mau dibadalan kan menjalani kehidupan yang sulit. Godang namaul kan idokon beritai idokon maul do ekonomi 2023 ninna kan menang babir hamu. Dan kita isi hamu babir. Alay lucu dunia kita teh. Lucu na baga duniaan. Dan kita kopi doinang dang adok kepeng ninna alay manuhur bumobil. Dan kita kopi doinang dang adok kepeng ninna alay mabangu jebu. Dunia dong masalah arwas nestomehi. Asal cerita hotwa musau tidak. Ninna matuau inang marsa kau inna puasa. Dakarejo mata ninna oido jemanga dohamu niku kan mangan inang marsikola do anak kamu marsikola inang burjuna itu hataya teh manga dohamu marsikola dohamu anak kamu kuliah do alai molo huberek kamu teba mo do niku dan kita dang adong ina karijuna kan mangat do kan marsikola do hape teba mo do dia bertambah mo burju do tu hatai burju maka tetaplah setia kepada dia, berdamailah dengan orang lain, berdamailah dengan diri sendiri. Roh Tuhan ada pada kita menguatkan kita menjalani kehidupan kita yang luar biasa karena dia mengasihi kita dengan luar biasa. Allah itu baik, amin. Ido apalagi hamu perlu bajon nomor 1 hamu. Dan kita ay pagaramu hiad do kami kan? Estomihi kan? Jadi udah kamu dono kami na jubileu mon. Diudang do. Oh denggan. Manupahi do kami. Dang pola tong. Kan adik muna hasia do kami kan? Ido to. Da pola tahe pola mata Ano muru kamu tu au. Ise do hita lau tu tulu bajari minggu indah kan iser mon nami ise do hita lau bah semangat do ibadah dan kita mak jadi molo di ngot tamu na julu ang padita John Romel Siturus di ngot tamu doi ya doi padita resort di Jakarta di Mampang Perapatan ya do padita resort amangi sehali di Jakarta jadi inaroh aku di bagasan oh di sokya do peda tua-tua na julu kan doang gua tiki geleng do pira. Karena itulah berdamai dengan orang lain, berdamai dengan diri sendiri, melakukan yang terbaik karena Tuhan adalah Raja Damai. Dia mengasihi kita dengan begitu baik, memberikan dirinya untuk kita. Sama seperti dia memberikan diri untuk kita. Marilah kita juga memberikan diri untuk dia. Takut akan Tuhan. Takut akan itu adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut kepada dia, hormat dan taat kepada dia adalah awal dari berkat, awal dari sukacita, awal dari damai sejahtera. Amin. Mabiar mahita tu bata daripada tu jolma. Kedong hitakan mulut tu jolma. Iya pak, iya bu, iya pak, iya bu. Dan kita tu pimpinata. Ale di rohatan na singdo kan? Ngomong do kan? Semua do kamu dang oke. Berjudo kamu kan? Takutlah kepada Allah. Kasihi dia, puji dia, muliakan dia. Bisa mangulu do peda ba? Ruasnya estomi harung namoding nuaing. Si tua. Jadi dan kita bisa mangulu do pe. Ketika Tuhan masih memberikan kita kesempatan, kesenangan kita ialah takut kepada dia, mengusahakan damai karena kasihnya kepada kita. Berdamailah dengan orang lain adalah kepentingan kita untuk memperdamaikan diri kita dengan orang lain. Karena kitalah yang berbahagia ketika kita melakukan firman-Nya, dan kitalah yang diberkati ketika kita melakukan firman-Nya, dan kitalah yang dikasihi ketika kita melakukan firman-Nya. Amin, kita berdoa. Terpujilah sorga dalam hidup kami.
karena Tuhan telah datang bagi kami, dan Tuhan datang kedua kalinya bagi kami. Suatu saat nanti, selagi masih ada kesempatan, izinkan kami hidup berkualitas, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi pendamai bagi orang lain, mengasihi dengan setulus hati, mengampuni. Terima kasih atas firman-Mu, hal yang tidak mungkin menjadi mungkin karena sorga. Dan Tuhan mengasihi kami luar biasa. Dalam keterpurukan bangsa Israel, Engkau memberikan penghiburan abadi. Mungkin di hati kami, di hati jemaat Tuhan, ada yang lagi berduka, ada mereka yang punya pergumulan dan kesulitan. Seperti Engkau memberikan penghiburan bagi orang Israel, demikianlah Engkau juga menghibur hati kami semuanya. Ketika saat ini mungkin kami lagi bergumul dan berduka, Kau berikan penghiburan abadi dari sorga. Berkatilah setiap jemaat-Mu menjadi orang-orang yang berbahagia, menjadi anak-anak Allah yang setia, karena kami membawa damai kemanapun kami pergi. Di mana ada perpecahan kami menimbulkan persatuan, di mana kami hidup rukun satu dengan yang lain. Berkatilah hidup kami satu persatu dengan segala kelemahan dan kekurangan dan kelebihan dan kekuatan kami. Mari Tuhan berkati kami dari surga satu persatu. Dengan pujian dan penyembahan kami, Engkau berkati karena kasih-Mu. Berkatilah jemaat-Mu HKIP Lubuk Baja, Resort Batam ini yang sebentar lagi akan merayakan hari yang luar biasa. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan. Besarnya kasih-Mu buat jemaat ini telah melakukan suatu tugas yang luar biasa dan rumah ibadah yang luar biasa. Biar mereka tetap bersuka cita memuji-muji nama-Mu di tempat ini, mengagungkan kekudusan-Mu Tuhan yang memberkati jemaat-Mu hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Buat jemaat-Mu yang sakit dimanapun berada, Engkau berkati satu persatu yang tidak bisa kami sebutkan Tuhan. Tompakkanlah tangan-Mu bagi mereka, biarlah mereka beroleh kesembuhan dari surga. Apapun yang mereka makan dan minum menjadi alat kesembuhan bagi mereka. Jemaat-Mu yang bergumul dimanapun Engkau berkati dan beri kekuatan dan penghiburan. Program gereja-Mu ke depan Engkau berkati, dan semua hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini Tuhan. Para amang pendeta kami Tuhan, inang Bibel Fro kami, inang diakones, amang guru huria kami yang sedang sakit Tuhan. Asima roham di bana, berikanlah dia kesembuhan Tuhan, berikan dia kekuatan dari surga. Berikanlah inang kami juga inang guru kekuatan dan penghiburan. Asih roham Tuhan dikeluargai. Asima roham Tuhan di keluarga berduka di ruas mondina moding Tuhan ilongan rohana. Dimanapun mereka sekarang berada, berkatilah mereka dan kuatkan. Banyak hal yang mungkin dipergumulkan oleh jemaat-Mu Tuhan. Berikanlah jodoh bagi mereka yang menginginkannya. Berikanlah jodoh yang terbaik dari sorga. Berikanlah anak kepada mereka yang merindukannya. Berikanlah mereka yang terbaik dari surga. Tuhan, berikan pekerjaan bagi mereka yang belum bekerja, dan berikan mereka kemampuan bekerja dengan baik jika sudah bekerja. Berkatilah hidup kami satu minggu ke depan. Izinkan kami kembali beribadah di rumah-Mu yang kudus, dan izinkan kami bersorak mengagungkan nama Tuhan karena kebaikan Tuhan. Ampunilah kekurangan kami satu minggu ini. Ampunilah dosa kami. Berikan kami kesehatan dan panjang umur, melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Raja-Mu sudah tiba.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Tuhan Allah Bapa kami sampai selama-lamanya, terima kasih dan syukur kami ucapkan kepadamu atas pemeliharaanmu selama tahun jemaat yang baru yang lampau. Kasih karunia-Mu menghantar kami dalam tahun yang baru ini. Kami merasakan anugerah-Mu yang melimpah. Engkau melimpahkan berita kesukaan kepada kami, sehingga kami tetap dalam kedamaian dan kebahagiaan. Engkau menambahkan jumlah orang-orang percaya yang taat pada firman-Mu. Engkau memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya dan hamba-hamba-Mu untuk memasyurkan kebesaran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Sungguh tak terkirakan kasih setia-Mu selama setahun ini, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan sampai pada hari ini. Oleh sebab itu kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Lindungilah dan berkatilah jemaat-Mu senantiasa. Tambahkan setiap hari jumlah orang-orang yang percaya yang mengasihi Engkau. Kembangkanlah kerajaan-Mu di tengah-tengah orang Batak dan di seluruh Nusantara ini. Sertailah jemaat-Mu dan jangan biarkan dikuasai oleh keinginan-keinginan jahat yang menghambat penyebaran kerajaan-Mu. Jangan biarkan jemaat-Mu dikacaukan, diributi ataupun dihina. Lindungilah mereka yang terpilih sampai saat kehidupan kekal. Lindungi hamba-hamba-Mu memberitakan berita kesukaan. Berserulah Engkau kepada orang-orang penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenal-Mu, supaya mereka juga dapat memuliakan nama-Mu. Lindungi dan kuduskanlah jemaat-Mu sampai pada hari kedatangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan beri kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan beri kita damai sejahtera. Selamat tahun baru